Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novianti Madona Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu Alda Emiliana, Nawal Masud, Haris Kiprianto Putra, Aroshi Hayu Aulia, dan Diah Ayu Kusuma. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuka presentasi dengan pantun. Membawa galon sambil didorong, untuk diminum di siang hari. Semuanya dimohon jangan bengong, mari disimak materi presentasi. Teman-teman, pastinya sebagian dari kalian masih asing dengan yang namanya Bitcoin. Singkatnya, Bitcoin itu merupakan mata uang digital. Hah, apa tuh? Emangnya ada mata uang Indonesia selain rupiah? Maka dari itu, kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Bitcoin. Untuk pembahasan materi pertama, tentang sejarah adanya pertukaran akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Haroshi Hayu Aulia. Sejarah adanya pertukaran. Nah, kalau ngomongin soal uang, siapa sih yang gak suka sama uang? Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya harus punya uang. Gak bisa dipungkiri kalau keberadaan uang begitu penting di kehidupan manusia sampai sekarang. Bahkan sampai saat ini pun uang masih menjadi alat tukar utama untuk bertransaksi jual beli. Nah, meskipun begitu, kalian tahu gak sih kalau uang ini punya sejarahnya sendiri loh. Manusia pada peradaban terdahulu telah melakukan pertukaran atau sistem barter untuk melaksanakan transaksi jual beli. Yang pastinya dari kalian udah gak asing ya sama sistem ini. Manusia pada saat itu menyadari bahwa barang yang diproduksi atau yang mereka miliki itu gak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, alhasil mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Pertukaran barang dan barang ini contohnya kayak misalnya seseorang menukarkan sekantung telur dengan sekantung beras. Nah, namun seiring perkembangan zaman, sistem barter ini udah gak efisien lagi nih, karena antara dua orang yang melakukan pertukaran ini gak sepakat sama nilai pertukarannya. Dari kesulitan tersebut munculkan alternatif untuk suatu alat tukar yang dinamakan uang. Nah, baru nih muncul yang namanya uang. Bentuk uang ini juga beraneka ragam, ada yang dari koin, dari emas, dan dari kertas. Tapi di era teknologi 4.0 saat ini, manusia ini dapat mengirimkan uang hanya dengan cara menggeserkan sebuah kartu yang bisa disebut sebagai kartu ATM ya, yang pastinya kalian juga punya. Nah, dari perkembangan teknologi 5.0 yang udah ada di depan mata nih, akan memunculkan mata uang yang dinamakan mata uang digital atau cryptocurrency. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian dan jenis dari cryptocurrency yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diah Ayu Kusuma. Kepada Diah, dipersilakan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang cryptocurrency. Istilah cryptocurrency pasti sudah sering terdengar dari beberapa tahun ke belakang. Tapi tahu nggak sih apa itu cryptocurrency? Jadi sejak tahun 2013, cryptocurrency ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Dikarenakan banyak media yang memberitakan mata uang digital ini. Tapi adanya cryptocurrency ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari banyak pihak. Terus sebenarnya apa sih cryptocurrency itu? Dan apa aja nih jenis-jenisnya? Nah, di sini bakalan kita bahas sedikit. Nah, jadi cryptocurrency ini adalah mata uang digital atau virtual sebagai media pertukaran yang dilakukan dalam bentuk dalam sebuah database yang diamankan oleh teknik kriptografi. Maksud dari teknik kriptografi yaitu teknik yang mempelajari bagaimana cara agar menjaga data tetap aman saat dikirimkan. Secara sederhana, cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital. Cryptocurrency ini tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau mata uang yang biasa kita gunakan atau mata uang yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam cryptocurrency ini semuanya tuh benar-benar virtual. Walaupun walaupun begitu, uang digital ini tuh memiliki nilai yang cukup tinggi. Terus cryptocurrency itu bisa disimpan dalam dompet digital karena juga
Dia kan uang digital ya, bisa disimpan dalam dompet digital di setiap perangkat teknologi zaman sekarang. Selain itu, pemilik cryptocurrency juga dapat menggunakan mata uang digital ini sebagai transaksi jual beli. Nah, selanjutnya yaitu jenis cryptocurrency. Jenis cryptocurrency yang akan dibahas di sini ada 4. Yang pertama itu Litecoin. Jadi Litecoin ini tuh istilah yang pastinya nggak asing di dalam dunia cryptocurrency ini. Mungkin di antara kalian ada yang udah pernah dengar atau udah ada yang pernah tahu apa itu Litecoin. Jadi pada dasarnya Litecoin adalah salah satu jenis aset kripto dengan harga yang cukup menarik dan masih bertahan di pasar hingga saat ini. Dikutip dari Investopedia, Litecoin merupakan mata uang kripto terbesar ke-14 dan diketahui Litecoin ini merupakan mata uang peer-to-peer. Seperti mata uang virtual pada umumnya, Litecoin ini salah satu bentuk uang digital yang dapat digunakan individu maupun institusi untuk membeli barang dan mentransfer dana antar akun. Yang kedua yaitu Filecoin adalah salah satu jenis kripto atau aset kripto yang bersifat open source. Dengan memodifikasi sumber kode dari Litecoin, dikutip dari Bitcoin Magazine, jaringan Filecoin ini diatur agar bisa menciptakan koin dengan persenan yang menurun dan bakal menciptakan sebanyak 366 koin. Jumlah tersebut adalah 16 kali lebih banyak daripada Bitcoin. Yang ketiga ada Dogecoin, salah satu jenis mata uang kripto yang berkembang sejak tahun 2013. Istilah Dogecoin ini diambil dari anjing Shiba Inu yang sekaligus menjadi maskotnya. Secara umum, pemerintah Indonesia tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat tukar yang sah. Walaupun begitu, pemerintah melalui Bapepti membolehkan kepemilikan mata uang kripto sebagai alat investasi. Artinya, jual beli mata uang kripto termasuk Dogecoin ini bisa digunakan secara legal. Yang keempat yaitu ada Bitcoin. Itu merupakan jenis kripto pertama yang paling populer hingga sekarang. Bitcoin digunakan banyak orang karena kemudahannya dia ditukar dengan mata uang fiat seperti rupiah dan dolar. Bitcoin ini dikenal sebagai jenis cryptocurrency karena menggunakan kriptografi untuk menjaganya tetap aman. Dengan kata lain, Bitcoin ini adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara digital. Karena bentuknya digital, Bitcoin tidak memiliki wujud fisik layaknya mata uang resmi negara. Tidak ada otoritas yang mengatur dan mengendalikannya. Meskipun tidak menjadi alat pembayaran yang sah di sebagian besar dunia, Bitcoin ini sangat populer dan telah memicu peluncuran ratusan mata uang kripto lainnya. Terima kasih Dia. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah Bitcoin yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke, sekarang ke pengertian Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara elektronik yang dapat dibeli, dijual, dan ditukarkan secara langsung tanpa perantara bank. Jadi, Bitcoin ini walaupun disebut mata uang, tapi tidak memiliki bentuk fisik. Dan juga dalam proses transaksinya itu tidak memerlukan jasa bank karena hanya dapat diakses melalui internet secara transparan. Pada tahun 2009, terdapat seorang programmer bernama Satoshi Nakamoto yang mengembangkan proyek cryptocurrency yang dinamakan Bitcoin. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian dari Bitcoin, saya jelaskan sedikit latar belakang tentang Satoshi. Siapa sih Satoshi Nakamoto? Sebenarnya Satoshi ini adalah sebuah julukan atau sebutan bagi seseorang yang menciptakan Bitcoin. Namun sampai sekarang ini masih belum diketahui siapa Satoshi itu. Lalu siapa foto yang ada di sebelah kanan ini? Nah, beliau adalah Dorito Nakamoto yang diklaim sebagai pencipta dari Bitcoin oleh salah satu surat kabar bernama Newsweek. Beliau tentunya menyangkal kalau beliau ini bukan Satoshi yang sebenarnya, melainkan beliau adalah seorang insinyur sistem teknologi yang berketurunan Jepang Amerika. Jadi intinya, Satoshi Nakamoto itu sampai sekarang masih belum diketahui identitasnya. Oke, selanjutnya, awal kemunculan Bitcoin hanya ditandai dengan 50 Bitcoin pertama di dunia dengan harga 1 Bitcoin senilai 1 US dollar atau setara dengan 15.000 rupiah. Namun, sekarang atau kini nilai 1 Bitcoin atau BTC
telah mencapai sekitar 22.349 US dollar atau setara dengan 340 juta rupiah. Nah, selanjutnya, gimana nih legalitas penggunaan Bitcoin di Indonesia? Bitcoin sudah bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditas Indonesia sesuai dengan Peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019. Jadi, menurut Bapepti ini atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bitcoin ini dikategorikan sebagai komoditas dan juga terdapat beberapa kripto lainnya yang telah diterbitkan oleh Bapepti sebelum atau sesudah dari Bitcoin. Nah, namun menurut Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mereka tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Karena apa? Kok nggak boleh ya? Karena hanya rupiah lah yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, lalu jika kita membicarakan terkait mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim, pastinya kita bertanya-tanya dong, Bitcoin ini halal nggak sih? Nah, MUI sudah mengeluarkan fatwanya soal penggunaan cryptocurrency, bahwa cryptocurrency ini haram untuk digunakan, kecuali memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya tentang unsur-unsur dan manfaat Bitcoin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky Priyanto Putra. Kepada Rizky, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur Bitcoin. Mengutip dari buku Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency Bintang Pustaka karya Riko, unsur-unsur Bitcoin ada jaringan peer-to-peer, blok, blockchain, dan miners. Mungkin bisa dibilang keempat unsur ini saling berhubungan. Kenapa bisa dijelaskan? Yang pertama itu jaringan peer-to-peer. Ini merupakan kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk membuat jaringan yang mengizinkan pengguna untuk mentransfer Bitcoin. Lalu transaksi ini disimpan dalam berkas atau file yang disebut dengan blok. Nah, blok akan berhubungan satu sama lain sehingga membentuk rantai blok atau yang disebut blockchain yang terdiri dari buku besar umum. Buku besar umum tersebut bertugas mencatat semua transaksi Bitcoin sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian miners ini bertugas memecahkan formula matematika kompleks atau membuktikan kepemilikan Bitcoin. Nah, itu tadi adalah penjelasan unsur-unsur Bitcoin. Nah, di slide berikutnya itu saya akan menjelaskan manfaat Bitcoin yang perlu kita ketahui. Misalnya, kita ingin menggunakan aset mata uang digital, apalagi khususnya bagi yang masih pemula agar bisa dengan teliti dan bijak menggunakan aset mata uang digital yang kita miliki. Manfaat yang pertama itu adalah transaksi jual beli Bitcoin. Manfaat ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli Bitcoin, kita perlu dengan cermat dan teliti memperhatikan harga Bitcoin yang sangat fluktuatif nilainya. Biasanya kita bisa membeli Bitcoin ketika nilainya sedang turun dan menjualnya ketika harganya sedang naik. Manfaat yang berikutnya itu ada investasi jangka panjang. Manfaat ini sudah banyak investor yang mulai bergeser mengalihkan dana yang dimiliki ke instrumen Bitcoin. Karena tawaran keuntungan signifikan dan juga prosesnya transaksi pergerakan harga yang transparan. Apalagi saat masa-masa pandemi di tahun lalu. Tercatat harga Bitcoin semakin meningkat. Mungkin hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Maka dari itu Bitcoin sangat potensial dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Yang berikutnya itu membeli barang secara online. Manfaat membeli barang secara online bisa digunakan untuk membeli barang secara online meskipun di Indonesia pengguna Bitcoin untuk membeli barang masih ilegal. Namun beberapa hal bisa dibeli secara online menggunakan Bitcoin, seperti membeli game, film, dan aplikasi secara online. Bisa juga berbelanja di marketplace internasional Amazon. Manfaat yang berikutnya itu membeli produk retail. Manfaat ini akan membuat kita semakin yakin untuk memainkan Bitcoin. Karena Bitcoin dapat digunakan untuk membeli beberapa produk retail. Kita bisa membeli produk retail di toko online seperti Amazon, Starbucks, dan Target untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Manfaat yang berikutnya itu membeli gift card. Manfaat ini udah lama banget. Tradisi membeli gift card atau kartu hadiah dilakukan masyarakat Indonesia. Mungkin saat ini kita juga bisa membeli kartu hadiah terus diberikan kepada kerabat kita dengan menggunakan Bitcoin.
Maka dari itu, cara penggunaan Bitcoin yang satu ini adalah dengan membeli gift card. Banyak situs yang telah bersedia menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran seperti eGiver dan Gift. Terima kasih Reski. Kita beralih ke pembahasan materi terakhir, yaitu tentang keuntungan dan kerugian Bitcoin, serta alur dan sistem informasi akuntansi Bitcoin yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Alda Emiliana. Kepada Alda, dipersilakan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu keuntungan dari Bitcoin itu sendiri yang sudah kita bahas di dalam manfaat Bitcoin, bahwa Bitcoin ini dapat digunakan untuk pembelian berbagai jasa, contohnya yaitu pembelian game dan juga pembelian hosting website. Nah, selain itu, Bitcoin juga dapat digunakan sebagai pembayaran di dalam berbagai merchants. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa keuntungan dari Bitcoin itu sendiri. Keuntungan yang pertama yaitu pembelian dan juga penjualan Bitcoin dapat dilakukan dengan mudah. Kenapa sih bisa kita bilang dapat dilakukan dengan mudah? Karena kita dapat membeli dan juga menjual Bitcoin itu sendiri di dalam berbagai website yang menyediakan Bitcoin. Nah, saat ini sudah banyak tuh website yang menyediakan Bitcoin, contohnya yaitu indodex.com dan juga tokocrypto.com. Nah, yang kedua yaitu kerahasiaan terjaga. Salah satu daya tarik Bitcoin bagi para penggunanya yaitu kerahasiaan para pengguna tersebut, karena para pengguna tersebut dapat melakukan transaksi Bitcoin dengan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga, yaitu bank ataupun pemerintah. Nah, dengan begitu nantinya transaksi Bitcoin tersebut juga bersifat sangat rahasia. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah transparan. Kenapa sih bisa kita bilang transparan? Karena di saat yang bersamaan tuh semua orang dapat melihat dan juga memiliki jurnal yang kita miliki. Contohnya yaitu ini pengguna A dan juga yang ini pengguna B. Jadi pengguna B ini nantinya dapat melihat dan juga memiliki catatan jurnal dari si pengguna A. Nah, informasi apa saja yang dimiliki pengguna B yaitu address Bitcoin dan juga nominal Bitcoin tersebut. Tetapi si pengguna B ini tidak akan mengetahui siapa pemilik di balik address Bitcoin tersebut. Jadi si pengguna A ini aman-aman saja. Itulah yang dimaksud dengan transparan. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah tidak terpengaruh dengan sistem prebag. Maksud sistem prebag itu yaitu sistem perbankan. Jadi itu keuangan Bitcoin ini tidak terpengaruh dengan sistem perbankan. Jadi jika suatu saat nanti ada krisis keuangan atau resesi, keuangan Bitcoin ini tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Jadi aman-aman saja. Selanjutnya yang kelima yaitu pengiriman Bitcoin juga sangat cepat atau real time, dan juga pengiriman Bitcoin ini tidak ada syarat maupun batasan transfer berapapun. Dan yang keenam yaitu ada biaya transfer Bitcoin. Nah, biaya transfer Bitcoin ini sangat kecil dan juga di dalam ketika kita mengirim biaya-biaya Bitcoin ini tidak ada biaya-biaya administrasi. Nah, selanjutnya sesudah membahas keuntungan Bitcoin ini tidak menutupi kemungkinan bahwa terdapat beberapa kerugian dari Bitcoin itu sendiri. Kerugian yang pertama yaitu baik Bitcoin maupun cryptocurrency lainnya itu tidak diatur oleh suatu bank atau oleh otoritas pusat manapun. Nah, maka dari itu tidak ada yang mengatur dalam penggunaannya serta tidak ada penanganan dan juga bentuk tanggung jawab dari Bitcoin itu sendiri jika nantinya terjadi keluhan seperti hacking atau masalah lainnya. Nah, yang kedua yaitu tidak memiliki nilai dasar. Nah, Bitcoin ini dan juga cryptocurrency lainnya itu memang sangatlah fluktuatif. Dan yang terakhir yaitu khawatir digunakan sebagai aktivitas ilegal. Contohnya yaitu seperti tindak pidana pendanaan terorisme ataupun pencucian uang karena identitas pengguna tersebut tidak dapat diinformasikan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai SIA atau Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin. Nah, informasi akuntansi dan juga keuangan ini memang sangat diperlukan bagi berbagai pihak, contohnya yaitu pihak manajemen. Nah, informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA cryptocurrency Bitcoin ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon investor Bitcoin untuk melakukan transaksi di dalam Bitcoin ataupun untuk menunda melakukan transaksi di dalam Bitcoin tersebut.
Nah, apa aja sih informasi yang dihasilkan oleh si cryptocurrency Bitcoin ini? Yang pertama itu ada perolehan harga penjualan dan juga pembelian aset Bitcoin. Dan yang kedua yaitu laporan transaksi penjualan dan juga pembelian Bitcoin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu proses bisnis ya cryptocurrency Bitcoin. Yang pertama yaitu ada investor Bitcoin. Nah, investor Bitcoin ini nantinya akan menginvestasikan sejumlah dana ke dalam Bitcoin. Nah, dengan begitu nantinya investor ini akan mendapatkan keuntungan dan juga akan mendapatkan laporan transaksi yang sudah ia lakukan. Nah, yang kedua ini ada Bitcoin miner. Bitcoin miner ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan keamanan dari transaksi para pengguna Bitcoin. Nah, dengan begitu nantinya Bitcoin miner ini akan mendapatkan komisi berupa Bitcoin melalui sistem. Yang ketiga yaitu ada wallet cryptocurrency. Nah, wallet cryptocurrency ini akan memberikan layanan berupa penyimpanan aset. Nah, dengan begitu nantinya wallet cryptocurrency ini akan mendapatkan komisi berupa Bitcoin dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu ada pedagang aset cryptocurrency Bitcoin. Nah, pedagang aset cryptocurrency Bitcoin ini akan menjual beberapa Bitcoin yang dimiliki. Nah, dengan begitu nantinya pedagang aset ini akan mendapatkan keuntungan melalui sistem. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada Bapepti. Nah, Bapepti ini tugasnya dalam Bitcoin yaitu memberikan sejumlah peraturan dan juga memberikan beberapa pajak. Nah, dengan begitu nantinya Bapepti ini akan mendapatkan pajak dan juga akan mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan di dalam Bitcoin. Terima kasih kepada Alda. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sama dengan pembukaan, penutup presentasi kali ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Ke pasar beli bawang putih, untuk membuat pepes ikan tenggiri. Cukup sekian dan terima kasih, semoga minggu depan bertemu lagi. Sekian dari kami selaku kelompok 4, mohon maaf apabila ada keliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.